Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan menyaksikan bagaimana PT Bukit Asam di tahun 2021 merealisasikan dana CSR-nya. Apa sih yang mereka berikan kepada masyarakat dan kemudian berapa banyak anggaran yang mereka gelontorkan untuk CSR di tahun tersebut. Di belakang saya ada Bukit Asam, Direktur dan jajaran dari PT Bukit Asam beserta masyarakatnya yang akan melakukan jumpa pers dan melakukan klarifikasi seperti itu. Mari kita simak. Gimana saya mau masak? Ini masih udah gak bergairah duluan, Bu. Mana di rumah mah air mah kotor. Coba daripada gatel, saya mau beli gatel mana saya mah. Ya Allah, saya 2 hari beli air galon dan pada gatel nih. Ada air ngalir masuk ke sini. Benar kok. Oh, Semakin nunggu sih. oh berarti bener ya dari kata lembaga itu ya. Kalau saya pada dekil, coba itu gimana? Oh, kenceng gua sampai makanan. Tes emosi, tes ini loh Mbak Ella soal sungai yang gitu ya. Itu tuh bekas dari kata rimba, itu tuh jadi kotor, jadi bau. Itu ya gara-gara kata rimba itu. Coba tolong ya gitu. Ya jadi karena kan di sini mereka berfungsi sebagai supporter ya. Siapa tahu kalau misalkan suara kita diliput sama Mbak Enggal itu bisa membuka mata KTBA karena ini udah semakin lama semakin gak tidak gitu. Nah ya. Ini isu penting. Saya juga kebetulan lagi nyari liputan terkait dampak dari pengaruh limbah. Saya besok bakal ikut demo buat meliput agar semua tahu kalau PTBA ini buang di bumi semua. Saya ikut, saya duduk dari sini aja ya. Gak apa-apa. Bikin suara yang keras. Demi anak cucu kita. Mereka sudah membawa bukti dan ingin berdialog terbuka terhadap PT. Maka kita akan saksikan apa respon dari perusahaan. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya? Gak baik. Gimana sih? Baik, kami menghargai aspirasi dari ibu-ibu sekalian. Maka dari itu, kami mengundang beberapa ibu-ibu untuk berdialog langsung bersama tim kami. Apakah ibu-ibu berkenan? Ya kan sekedar formalitas, kita nggak butuh formalitas. Kita cuma butuh mana air kita. Kami bersedia terbuka, bahkan kami mengizinkan untuk para media ikut merekam jalannya rapat ini, termasuk wartawan dari Eriko. Oke, kalau gitu berarti kami dari masyarakat akan masuk ke rapat itu. Tapi kalau misalkan dari rapat itu nggak ada hasil, gimana? Kita nggak mau bubar ya kalau misalkan nggak ada hasilnya. Kami pastikan akan ada hasilnya nanti di akhir ya ibu. Jadi ibu mohon ikut dalam dialog kami nanti. Jangan janji terus dari kemarin janji terus. Betul, janji mulu. Anak saya juga bisa janji doang mah. Yang anu juga udah. Sampai janji mulu. Ya apa ya? Oh ini doang dari kemarin. Baik ibu-ibu, nanti di akhir dari diskusi kami akan membuat surat perjanjian bersama ibu-ibu untuk kebaikan bersama
Yaudah kita mau pesan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, jajaran direksi, kepala divisi, rekan-rekan manajemen PTBA, dan perwakilan dari beberapa ibu-ibu masyarakat yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya sekalian pada diskusi terbuka yang sangat penting hari ini. Kita berkumpul untuk bersama-sama menelaah laporan keberlanjutan pada PT Bukit Asam tahun 2021, sebuah dokumen yang tidak hanya menjadi wujud akuntabilitas kita kepada publik, tetapi juga cerminan dari kinerja dan komitmen kita sebagai perusahaan dalam mencapai pembangunan keberlanjutan. Tahun 2021 seperti yang kita semua rasakan adalah tahun yang dinamis. Di tengah tantangan dan peluang yang ada, kita telah berupaya keras untuk menjaga keseimbangan antara performa bisnis dan tanggung jawab keberlanjutan kita. Laporan ini merupakan hasil kerja keras kita bersama, dan saya ingin mengapresiasi upaya seluruh tim yang terlibat dalam penyusunannya. Namun, sebagai entitas yang terus belajar dan bertumbuh, kita juga harus jujur melihat area-area yang masih memerlukan perbaikan signifikan. Rekan-rekan sekalian, mari kita pastikan bahwa di laporan keberlanjutan berikutnya, kita tidak hanya mempertahankan kekuatan yang ada, tetapi juga mengisi kesenjangan ini dengan data, program, dan komitmen yang nyata. Kolaborasi antar fungsi pemahaman yang seragam terhadap strategi dan akuntabilitas di setiap level adalah kunci keberhasilan kita. Terima kasih atas perhatiannya dan komitmen ibu-ibu sekalian. Mari kita diskusikan lebih lanjut bagaimana kita dapat mewujudkan visi PTBA sebagai perusahaan energi kelas dunia yang tidak hanya unggul dalam bisnis, tetapi juga menjadi teladan dalam praktik keberlanjutan ini. Untuk itu, diskusi dimulai. Saya serahkan kepada Ibu Fenia selaku keuangan di PT ini. Baik, terima kasih Bu Presiden. Agenda saya dari pihak keuangan menyampaikan ringkasan mungkin terkait dengan kinerja keuangan PT Asam. Adapun yang disampaikan itu dimulai dari pertemuan kita itu. Jadi perusahaan mencatat pertumbuhan keuangan kita di 2021 itu pendapatan meningkat 69% menjadi 29,2 triliun, sementara laba bersihnya ikut melonjak juga, yaitu di 230% atau nilai yang menjadi 7,94 triliun. Aset perusahaan juga tumbuh 30% menjadi 36,12 triliun. Nah, dari pendapatan yang dihasilkan, PTBA itu mendistribusikan nilai ekonomi sebesar 22,9 miliar triliun, tersebar untuk pembayaran para karyawan, pajak, dividen, CSR, dan pemasok. Nilai ekonomi yang ditahan untuk pengembangan usaha mencapai 6,9 triliun. Ini sudah strategis. Alokasi ini mencerminkan komitmen pada 3 pilar berkelanjutan. Pada aspek ekonomi, kontribusi perusahaan terhadap fisikal dan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan. Pada aspek lingkungan, PTBA berinvestasi dalam energi baru, terbarukan, dan pengelolaan emisi. Sedangkan sosial dan CSR sebesar 251,9 miliar didistribusikan. Jadi secara keseluruhan kinerja keuangan tahun 2021 ini menegaskan keberhasilan perusahaan dalam mengelola volatilitas pasar dan menjalankan strategi berkelanjutan yang berdampak nyata bagi seluruh kepentingan. Jadi demikian ringkasan kinerja keuangannya. Untuk secara isi nanti tentang CSR nanti akan disampaikan oleh Ibu Sofira sebagai asisten manajer. Terima kasih Bu Beni. Jadi pada kesempatan ini saya akan menunjukkan laporan yang sudah dipaparkan oleh Ibu Fenia selaku kepala divisi keuangan secara lebih detail lagi mengenai realisasi dana CSR untuk program yang sudah perusahaan kita kelola pada tahun 2021 ini. Dana yang direalisasikan dari aspek ekonomi berkaitan dengan pemberdayaan usaha kecil dan menengah sebagai berikut. Selama periode tahun 2021, PT Bukit Asam telah menyalurkan dana program pendanaan pengusaha mandiri sebesar 5.495 juta. Dana tersebut dialirkan dalam bentuk pinjaman
pelatihan manajemen usaha, peningkatan keterampilan, dukungan permodalan, dan pendampingan pemasaran yang disalurkan kepada 127 mitra binaan. 7 mitra binaan yang terdapat di Sumatera Barat dengan nilai 450 juta pada sektor industri dan 120 mitra binaan terdapat di Sumatera Selatan dengan nilai 5 miliar 65 juta. Selanjutnya, dana CSR difokuskan pada sektor sosial dan kemasyarakatan yang berkontribusi pada tujuan strategis. PT Bukit Asam menyelenggarakan program bantuan atau kegiatan lainnya sebagai bagian dari program TDSL BUMN dengan kesadaran masyarakat yang berada di sekitar operasional perusahaan yang terkena dampak langsung atas aktivitas operasional perusahaan. Adapun masyarakat yang berada di sekitar lokasi kerja perusahaan antara lain pertambangan Tanjung Merim, unit pertambangan Nopilin, unit pelabuhan Tarahan, unit dermaga Kertapati, dan proyek penambangan tanah dan lain-lain. Selain itu, program juga ditujukan kepada masyarakat yang berada di wilayah legislatif PT Bukit Asam dan sekitarnya. Untuk realisasi penggunaan dana program bantuan dan lainnya tercatat sebesar 166 miliar 204 juta 436.128 atau sekitar 98% terhadap NPA tahun 2021 sebesar 170 miliar. Selain itu, pada tahun 2021 terhadap dapat bantuan khusus penanganan COVID-19 sebesar 12 miliar 801 juta 289.625. Perusahaan telah mengadakan kegiatan vaksin gotong royong bagi masyarakat dengan vaksin Sinovac. Adapun jumlah penerima manfaat dari kegiatan ini yaitu 1.020 orang masyarakat yang berasal dari desa perusahaan. Selain itu, pada bulan ini perusahaan juga menyalurkan bantuan dalam bentuk alat kesehatan, bahan makanan pokok, isolasi tunai, sosialisasi pencegahan COVID-19, dan fasilitas pendukung seperti tempat cuci tangan, ruang isolasi, dan lainnya. Program ini mendukung terhadap pencapaian PBB juga untuk menjamin kehidupan nasional dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk Sulawesi. Selanjutnya, PTBA juga merealisasikan dana khusus untuk pelestarian dan pengelolaan lingkungan dengan merealisasi program DJSL untuk mendukung pencapaian TPB tahun 2021. Untuk total realisasi programnya sebesar 43 miliar 449 juta 657.877. Total dana CSR yang digabung dari semua aspek yaitu secara keseluruhan sebesar 215 miliar 149 juta 491.005 rupiah. Namun perlu saya sampaikan bahwa terdapat selisih sebesar 26 miliar 780 juta 505.965 dibandingkan dengan total dana CSR yang sebesar 241 miliar 932 juta yang dikeluarkan dalam laporan sustainability report. Kami akan melakukan rekomendasi lebih lanjut untuk memastikan beberapa data antara catatan internal kami dengan laporan publikasi. Selanjutnya akan dibacakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh CSK dari kami. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan atau akan menyampaikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Bukit Asam pada tahun 2021. Untuk aspek ekonomi, aspek ini fokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Untuk programnya itu ada pendanaan UMKM, yang kedua ada program Desa Mandiri Barang Sekali, yang ketiga ada Sentral Industri Bukit Asam atau SIBA Center, yang keempat ada program SIBA Rosela, yang kelima ada program Rumpun Pangan Energi Terbarukan, yang keenam ada pembangunan stadion atau gedung olahraga di Sumatera Selatan. Untuk aspek sosial, aspek ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Programnya yang pertama ada program beasiswa pendidikan perguruan tinggi untuk anak dari keluarga prasejahtera, kemudian ada program Ayo Sekolah, program Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika, pengobatan grafis dan program penanggulangan stunting,
bantuan penanganan COVID-19 berupa penyediaan APD, vaksinasi, dan logistik medis. Dan yang terakhir yaitu ada pelatihan dan pengembangan SDM internal. Untuk aspek lingkungan, aspek ini berusaha menekankan ada konversi sumber daya alam, pengurangan dampak lingkungan, serta pengembangan energi bersih. Program yang pertama ada program Kartu Iklim atau PROKLIM. Yang kedua, program pembangkit listrik tenaga surya. Yang ketiga, rehabilitasi dan reklamasi lahan tambang. Yang keempat, ada konversi keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir, ada pengelolaan limbah dan emisi. Sekian penyampaian dari saya sebagai Cesar. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Adi. Sebelumnya, terima kasih atas waktu pemaparannya yang sudah disampaikan. Berikut saya akan menyampaikan secara rinci pencapaian program CSR sekarang selama tahun 2021 dalam 3 aspek. Yang pertama dari aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi, PTBA berkomitmen mendorong pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Salah satunya melalui program relokasi pemukiman padat ke rumah Dara Lestari yang telah membantu 1.128 kakak dengan disertai fasilitas lengkap dan juga pemberdayaan terhadap kegiatan. Perusahaan juga membangun infrastruktur seperti stadion dan gedung olahraga di berbagai kabupaten di kota Sumatera Selatan, serta melaksanakan program pendanaan UMKM dan juga pelatihan untuk mitra binaan. Program lainnya itu termasuk dengan Siba Sektor seperti yang sudah disebutkan untuk mengembangkan UMKM lokal seperti batik, softcare, kopi, hingga manufaktur. Lalu ada Siba Rosella yaitu pemberdayaan 30 perempuan melalui budidaya Rosella dan hilirisasi produk dengan omset sekitar 60 juta per bulan. Lalu ada rural gimana pengembangan pangan berkelanjutan di bidang pertanian, perikanan, dan juga peternakan melalui riset, fasilitas produksi, dan juga pelatihan. Dari aspek sosial, dalam aspek sosial ini PTBA memprioritaskan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar melalui pendidikan, yaitu beasiswa bidik Siba bagi 286 siswa dari keluarga prasejahtera, juga program Ayo Sekolah dengan pemberian 356 paket beasiswa dengan senilai 493 juta. Lalu ada pembangunan SD dan SMP internasional di lahan 2.132 hektar dengan fasilitas lengkap. Lalu ada gernas tas tangkap yaitu pelatihan guru SD untuk meningkatkan kompetensi matematika. Lalu di bidang kesehatan, PTBA ada program pengobatan gratis dan juga mobil kesehatan keliling bekerjasama dengan MS Bukit Aslam Medika dengan melayani 568 orang. Lalu ada penanggulangan COVID-19 melalui vaksinasi 1.020 warga dan juga bantuan alat kesehatan serta logistik dengan senilai 12,81 miliar. Lalu di lingkungan, PTBA menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan melalui berbagai program unggulan yaitu program PROKLIM, mendampingi desa binaan seperti Tani Tiga dan juga Tani Gajah untuk adaptasi perubahan iklim dan juga pembangunan irigasi tenaga surya serta mikrohidro. Pelatihan ekoenzim di mana melatih 100 peserta memanfaatkan limbah rumah tangga menjadi produk ramah lingkungan. Lalu ada bambu life, penghijauan lahan reklamasi di pelabuhan Tarakan dengan bambu sebagai tanaman penyangga air dan tanah. Lalu ada pompa irigasi tenaga surya, pemberian fasilitas irigasi modern ini untuk seluruh petani di desa Tanjung Raya dan juga meningkatkan hasil panen dari 189 ton menjadi 560 ton per tahun. Selanjutnya akan dijelaskan dengan Ibu Caca. Terima kasih Bu Lia. Saya akan membantu menjelaskan implementasi dari setiap kegiatan yang disebutkan tadi. Dimulai dari aspek ekonominya, itu ada program pendanaan UMK. Realisasinya adalah PTBA ini telah melaksanakan kegiatan pelatihan sebanyak 51 kali dengan UMK binaan yang menjadi peserta sebanyak 1.811 UMK.
Yang kedua ini ada program pemberdayaan perempuan melalui Sibarosela, yaitu perusahaan menerapkan sistem pertanian organik dalam proses penanaman dan pemeliharaan tanaman rosella. Perusahaan ini berhasil memfasilitasi pelatihan pengolahan sampah organik menjadi kompos dengan menyediakan sampul umum rumah produksi dan lahan bengkok dan memberikan sosialisasi pelatihan mengenai budidaya rosella. Yang ketiga ada program pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Implementasinya adalah pupuk cair organik di lahan pertanian seluas 50 hektar sehingga dapat mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik. Yang keempat ada program Desa Mandiri Bara Lestari, yaitu memberikan fasilitas perumahan dan sarana-prasarana infrastruktur pendukung secara gratis untuk masyarakat yang dilakukan karena pemukiman tersebut padat dan layak dihuni. Program ini berhasil diisikan ke 1.128 kartu keluarga atau 4.512 jiwa. Yang terakhir ada pembangunan stadion atau gedung olahraga di Sumatera Selatan. Perusahaan melakukan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan menyediakan fasilitas 4 stadion atau 2 gor. Selanjutnya pada aspek sosial, yang pertama adalah program didik SIBA. Beasiswa pendidikan perguruan tinggi bagi anak dari keluarga prasejahtera. Perusahaan memberikan program beasiswa pendidikan kepada anak yang melanjutkan ke perguruan tinggi sebanyak 98 anak dari keluarga prasejahtera. Yang kedua, program Air Sekolah. Perusahaan menyalurkan paket beasiswa ke 356 anak dengan nilai sebesar 493 juta. Yang ketiga, pembangunan SD dan SMP internasional untuk pasar. Perusahaan berhasil membangun lahan sekolah seluas 2.132 meter persegi dengan fasilitas 12 ruang kelas, ruang guru, kantor administrasi, kantin, lapangan basket, dan lapangan voli. Yang keempat, Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika atau Germas kelas 8. Perusahaan melatih 80 SD khusus belajar matematika yang fokus pada peningkatan kompetensi guru dan mendukung kualitas pendidikan secara merata. Yang kelima itu ada program membangun kesehatan keliling dan pengobatan gratis bagi masyarakat prasejahtera. Perusahaan telah melaksanakan 14 kali kegiatan pelayanan pengobatan gratis melalui BPJS kelas 3 dengan jumlah masyarakat sebanyak 837 orang. Yang terakhir ada pencegahan dan penanggulangan wabah COVID-19. Perusahaan mengadakan kegiatan vaksin gotong royong dengan jumlah penerima 1.020 orang dan menyalurkan bantuan seperti alat kesehatan, bahan makanan pokok, termasuk tunai, sosialisasi pencegahan COVID-19, dan fasilitas pendukung. Yang terakhir dari aspek lingkungan, yang pertama program Kampung Iklim di Desa Tanjung Tiga. Perusahaan mengajukan Desa Tanjung Tiga sebagai calon desa Propim dan berhasil membawa Desa Tanjung Tiga ini meraih penghargaan Propim kategori utama tingkat nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kedua, penanggulangan sampah rumah tangga melalui edukasi dan pelatihan pembuatan eco-enzim. Perusahaan telah melaksanakan kegiatan edukasi dan pelatihan pembuatan ekoenzima dengan keikutsertaan total sebesar 100%. Yang ketiga, Bambu for Life. Perusahaan melakukan program penghijauan melalui penanaman bambu di Pelabuhan Tarakan dengan target melanjutkan program dari tahun 2014. Pada tahun 2021 telah meraih kembali penghargaan Propam Emas. Yang terakhir, pembangkit listrik tenaga surya pertanian. Perusahaan kembali memberikan bantuan pompa irigasi bagi masyarakat dengan tujuan mendorong optimalisasi hasil produksi pertanian di Desa Tanjung Raja. Dengan adanya bantuan pompa, diperkirakan ke depannya area persawahan dapat panen hingga 3 kali per tahun, sehingga produktivitas dapat meningkat 550 ton per tahun. Jumlah penerima manfaatnya adalah 160 petani. Terus kompensasinya utamanya apa? Cuma pengobatan. Kita nggak butuh cuma pengobatan. Penanggulangannya apa? Betul gitu. Betul. Bukan cuma kulit kita doang yang rusak, panci-panci di rumah juga rusak. Terus gimana itu? Dan kemarin
terkait dampak dari limbah itu di luar laporan kita itu. Mungkin terjadi sebagian kesalahan kita. Sebelumnya kita perusahaan secara internal minta maaf atas kejadian itu, dan untuk berkaitan dengan kompensasi itu kita mungkin akan bertanggung jawab hal demikian. Namun kita tetap mengikuti aturan perusahaan yang di mana kita sendiri juga harus melihat menelusuri dampaknya itu, apakah benar itu dampak dari PT dia sendiri, dari perusahaan kita atau yang lainnya. Sampai kapan Bu? Ini sudah lebih dari 1 bulan kita mengalami seperti ini. Kalau cuma ngomong aja, banyak yang bisa seperti itu. Baik Ibu, sesuai yang tadi janji di awal Bapak Ibu Presiden, kita akan bertanggung jawab untuk itu, dan mungkin nanti untuk kepuasan Ibu Bapak sendiri kita akan tanda tangan di atas mulai berkaitan dengan pertanggungjawaban bagaimana perusahaan sendiri bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang kita buat, apa namanya, dampak operasional kita. Apakah hal demikian cukup Ibu atau Ibu maunya seperti apa? Masa mau janji-janji doang sih, udah capek janji-janji terus. Ya Bu, biar kayak gitu kita kayak lemes loh, sakit perut tiap hari. Gimana Bu? Pokoknya gini aja Bu, kita mau tanggung jawab ini itu ada deadline-nya. Dimana kita mau 1 bulan ini udah harus membersihkan sungai kita, kayak memberikan kompensasi kepada kita semua. Ya, saya setuju dengan Ibu. Kan tadi kembali lagi kita Ibu, maksudnya kita akan setuju dengan Ibu tadi. Terima kasih atas tujuannya. Nanti kita akan beri apakah itu dari perusahaan kita, apakah itu dari perusahaan kita akan evaluasi, memberi kompensasi atas kerugian kepada masyarakat di kampung Ibu, kemudian juga atas lingkungan lingkungan juga, sungai-sungai itu nanti kita akan evaluasi, dan saya rasa bertanggung jawab ini saya ya, supaya kepuasannya ada nanti tim CSR perlu data nama Ibu dan tamunya di mana supaya nanti kita bisa tidak lanjuti hal demikian. Dia akan memberikan tim medis untuk kalian yang terkena dampak payung tadi. Dan cukup ya Bu ya, saya rasa untuk dialog hari ini kita bersyukur Ibu Bapak Ibu juga sebagai pembina di sini masyarakat, apa yang tidak sesuai laporan perusahaan juga memang perlu untuk lapor seperti itu. Jadi saya rasa dari kita sudah cukup ya, Bapak Presiden, Ibu Presiden. Begitu kita tutup dialog hari ini. Saya rasa untuk permasalahan Bapak Ibu masyarakat sudah selesai ya Bapak Ibu. Untuk kita tahu sendiri, saya lanjutkan nanti kita penyajian dari kita. Baik, kita tunggu untuk melatih janjiannya agar kita sama lagi Baik, telah dilaksanakan press conference terkait dengan dampak dari limbah yang dibuangkan oleh PTBA ke sungai. Saya meminta salah satu warga untuk mengutarakan gimana sih pendapat warga terkait hasil dari press conference tersebut. Apakah setuju atau tidak setuju? Semoga dari dialog ini ada hasilnya, nggak cuma janji-janji doang. Saya capek ya Bu, bener rusak semuanya, barang-barang saya gatal semua segala macam. Semoga ada hasilnya. Saya berharap kepada Ibu Presiden, tolong ya Bu ya. Ibu, terima kasih. Baik. Selanjutnya mungkin akan mulai dijelaskan untuk keuangan 3 mengenai penyajian GRI-nya. Evaluasi kepada pekerja terhadap GRI 102. Nah, jumlah dan total indikator GRI 102 yaitu 56 indikator. Jumlah indikator yang telah
22 indikator kinerja sesuai. Keterlibatan pemangku kepentingan 1, 2, 40 sampai dengan 1, 2, 4, 5 indikator sebelumnya sesuai. Praktik pelaporan 1, 2, 4, 5 sampai dengan 1, 2, 5, 6, 12 indikator sebelumnya sesuai. Kesimpulannya, PTBA telah memenuhi seluruh indikator pengungkapan umum GRI 102. Hal ini menunjukkan bahwa PTBA telah menyajikan informasi organisasi secara lengkap dan transparan, telah menerapkan prinsip tata kelola, etika, dan perlibatan pemangku kepentingan secara menyeluruh, telah melakukan praktik keberlanjutan dengan mengikuti standar BRI secara utuh. Nah, evaluasi kepatuhan PTBA terhadap standar BRI 200 topik ekonomi. Total terdapat 13 indikator BRI pada topik ekonomi. Dari jumlah tersebut, 8 indikator telah dipenuhi atau sesuai standar oleh PTBA. Persentase kepatuhan terhadap standar BRI adalah 62%, 8 dari 13 indikator. BRI 201 kinerja ekonomi 201 menyajikan nilai ekonomi yang dihasilkan, didistribusikan, dan disaran. 201.2 menjelaskan implikasi finansial akibat perubahan iklim termasuk lahan, efisiensi energi, dan revegetasi. 201.3 menyampaikan kewajiban program pensiun dan jaminan lainnya bagi karyawan. 201.4 menyebutkan informasi bantuan pemerintah meskipun PTBA tidak menerima bantuan tersebut. GRI 202 keberadaan pasar. 221 menyajikan standar upah karyawan entry level terhadap UMR. 202 menjelaskan proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal. GRI 203 yaitu dampak ekonomi tidak langsung. 231 menyampaikan dampak positif terhadap ekonomi lokal melalui investasi infrastruktur. 232 menyajikan informasi mengenai dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan. Indikator yang belum sesuai yaitu ada 5 indikator. GRI 204 praktik pengadaan. 241 belum menyajikan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal. GRI 205 yaitu anti korupsi belum menyampaikan. 251 belum menyampaikan data resiko korupsi pada operasional perusahaan. 252 tidak melakukan pelatihan dan komunikasi terkait kebijakan anti korupsi. 253 tidak terdapat laporan insiden korupsi dan tindakan yang diambil. GRI 206 yaitu perilaku anti persaingan. 261 tidak menyajikan informasi terkait bakal hukum atas praktik anti persaingan atau monopoli. Nah, kesimpulannya yaitu total indikator GRI 200 yaitu 13 indikator. Yang sudah sesuai 8 indikator, yang belum sesuai 5 indikator. Persentase kepatuhan 62%, 8 dari 13. PTBA disarankan untuk melaporkan secara lebih transparan terkait praktik pengadaan lokal, meningkatkan pelaporan kebijakan dan pelaksanaan anti korupsi, memberikan data tentang kasus hukum terkait persaingan usaha. PTBA telah mematuhi sebagian besar kadar GRI dalam hal kinerja ekonomi dan kontribusi terhadap masyarakat lokal. Namun, masih terdapat kekurangan dalam pelaporan praktik pengadaan, anti korupsi, dan kebijakan anti persaingan yang perlu ditingkatkan untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Kemudian, selanjutnya baik, selanjutnya saya akan terdiri dari 300 indikator dan indikator tersebut
Dari 302 hingga 325 pendapat menjelaskan penggunaan energi lampu dalam efisiensi energi dan inisiatif pengurangan konsumsi energi. Dari 304 sampai keragaman energi 341 hingga 342 PTBA merupakan lokasi operasi yang berdampak pada keanekaragaman hayati. Spesies serta habitat dan eksplorasi. Dari 305 mulai bersih 351 hingga 357 PTBA menyampaikan dalam fungsi lampu dan dalam pengurangan emisi serta emisi dan lain-lain. Dari 362 PTBA melakukan penelitian jumlah dengan kandidat dan non-kandidat metode keuangan serta penggunaan informasi. Dari 331 PTBA menjelaskan tidak adanya insiden pelanggaran terhadap regulasi lingkungan selama periode laporan. Indikator kondisi belum sesuai dengan jumlah di lapor. Dari 301 hingga 335 tidak terdapat report mengenai produk penggunaan air, dampak terhadap sumber air, dan pengelolaan limbah air. Dari 308 sampai 382 terdapat informasi mengenai eksplorasi dan lingkungan dalam proses pemilihan keputusan. Kesimpulannya, PTPA telah menentukan komitmen yang kuat dalam laporan lingkungan khususnya terkait energi, emisi, dan pengolahan limbah. Namun pengungkapan mengenai pengelolaan air dan evaluasi lingkungan terhadap mitra pemasok masih perlu dilakukan demi mendorong selanjutnya pada standar negara 400 terdiri dari 35 indikator. Dari jumlah tersebut sebanyak 15 indikator telah dibuat oleh PTBA dalam laporan pembangunan tahun 2021. Presentasi kemajuan terhadap standar dari 3 menit. Dari 400 adalah 43%. Dari 35 indikator terdapat 15 indikator yang sudah sesuai, yaitu ada dari 401 pergaulan, 401 sampai dengan 401 juga menyampaikan data terkait jumlah pegawai, manajemen, cipta nomor, tunjangan, dan kebijakan kesehatan. Dari 403 kesehatan dan keselamatan kerja 431 sampai dengan 440 menjelaskan jumlah presiden ketiga dan fasilitas kesehatan kerja serta yang lain kesehatan kerja. Ini 441 dan disebutkan 441 sampai 444 hingga 444 hewan jenis pelatihan yang diberikan dan evaluasi kita dari 413 maka 413 sampai 413 juga bisa diberikan untuk peningkatan program TDSL serta dampak sosial dari kegiatan operasional sosial. Dari 418 indikasi pelanggaran 418 menjelaskan tidak adanya identitas pelanggaran atau pelanggar selama periode laporan. Dari 419 sosial ekonomi 419 menyebabkan pada jumlah serta peraturan dari undang-undang yang berlaku. Indikator yang belum sesuai itu adalah dari dua dewan manajemen transportasi memberikan informasi terkait beberapa temuan digital kepada media dari 405 beberapa dan 3 informasi 451 sampai 452 dan terdapat info mengenai keberagaman berdasarkan gender grade 406 non diskriminasi diskriminasi dan berlainan dan diskriminasi dan tindak lanjut dan dilakukan dari 407 sampai 409 belum terdapat laporan pengiriman dan pengiriman dan evaluasi dan terkait. Dari 410 hak keamanan juga menaikkan memperhatikan hak bagi pengguna keamanan. Kira 411 juga menyebabkan kegiatan operasional berdampak pada komunitas adat. Kira 412 tidak terdapat evaluasi dari hak pelatihan maupun kausal hak dalam dari 414 tidak menyampaikan informasi terkait evaluasi
Baik, terima kasih untuk diskusinya kali ini. Sekian dari kami. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.